Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1A Angkatan 11 Pelatihan Dasar CPNS Kementerian PKP tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas identifikasi isu atau masalah mengenai keterbatasan anggaran dan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan. Tapi sebelum mulai pembahasan, yuk kenalan dulu. Jadi kami terdiri dari 5 orang, yaitu ada Kak Diva, saya sendiri Virus, Kak Gayatri, Kak Francisca, dan Kak Jessica. Oke, karena udah kenal, kita langsung mulai aja pembahasannya. Yuk simak sampai akhir. Baik, pembahasan yang pertama adalah identifikasi isu dan masalah. Kelompok kami sudah mengangkat 4 isu yang ada di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang selanjutnya kami analisis menggunakan metode APKL. Setelah menganalisis, kami menemukan satu isu dengan jumlah yang paling tertinggi, yaitu isu keterbatasan anggaran dan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan. Untuk itu, isu atau masalah ini kami angkat menjadi masalah utama yang akan selanjutnya kami bahas lebih detail lagi. Selanjutnya, kelompok kami membahas lebih dalam lagi untuk setiap poin yang ada pada analisis APKL. Yang pertama, aktual. Isu keterbatasan anggaran sangat nyata terlihat pada alokasi APBN 2025, sehingga kemampuan pendanaan masih sangat terbatas. Yang kedua, problematik. Alternatif pembiayaan perumahan sulit berkembang, sehingga backlog perumahan tetap tinggi. Yang ketiga, kehalayakan. Isu ini melibatkan pemerintah pusat dan daerah, swasta, investor, lembaga keuangan, serta masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Dan yang keempat, kelayakan. Isu ini layak diangkat karena menyangkut hak dasar masyarakat atas rumah layak huni. Kementerian PKP menghadapi keterbatasan anggaran dalam mendukung target besar pembangunan perumahan. Dalam RPJMN ditargetkan 3 juta unit rumah di kawasan pesisir, perkotaan, dan juga pedesaan. Namun, Rastra Kementerian sendiri menargetkan 10 juta unit, sementara arahan dari Menteri yang lebih ambisius yaitu 3 juta unit per tahun atau 15 juta unit dalam 5 tahun. Target ini ditujukan untuk menjawab backlog perumahan yang masih tinggi, yaitu 9,9 juta rumah tangga untuk backlog kepemilikan dan 26,9 juta rumah tangga untuk backlog kelayakan. Untuk mencapainya dibutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah, pengembang, swadaya, serta gotong royong. Namun, kapasitas anggaran jauh dari kata memadai. Di tahun 2025, alokasi APBN Kementerian PKP hanya 5,27 triliun, sedangkan kebutuhan untuk pembangunan rumah mencapai 258,59 triliun. Kondisi ini diperburuk juga dengan kebijakan efisiensi fiskal yang sering diterapkan. Nah, bisa dilihat di dalam dashboard bahwa kontribusi terbesar itu masih dari negara, yaitu sebesar 1.456 sekian unit, sedangkan dari pengembang hanya sekitar 126.000 unit dan swadaya 310.000 unit. Nah, lalu dalam matriks ini bisa dilihat bahwa masih ada gap sekitar 5 juta unit rumah yang tidak dibiayai dari APBN, di mana akhirnya pemerintah merancang skema pembiayaan kreatif seperti ada FLPP, kemudian ada pelonggaran GWM Bank Indonesia, kemudian ada juga pembiayaan dari pinjaman luar negeri dan investasi. Nah, namun implementasi ini masih terhambat regulasi, koordinasi lintas sektor, dan rendahnya minat swasta, khususnya untuk MBR yang dianggap kurang menguntungkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keterkaitan isu dengan perspektif Smart ASN. Poin yang pertama adalah kompetensi digital. Dengan anggaran terbatas, ASN perlu memanfaatkan teknologi digital untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan perumahan. Sistem digital seperti dashboard keuangan atau aplikasi manajemen proyek perumahan bisa membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi kebocoran, dan mempercepat pengambilan keputusan. Poin yang kedua adalah inovatif. Gap besar antara target rumah dan kemampuan APBN menuntut ASN berpikir kreatif. Misalnya dengan mendorong skema pembiayaan baru seperti public-private partnership, investasi swasta, atau inovasi pembiayaan mikro perumahan. Inovasi juga bisa dalam bentuk kolaborasi dengan fintech, crowdfunding, atau pemanfaatan big data untuk memetakan kebutuhan rumah MBR secara lebih presisi. Poin yang ketiga adalah adaptif. ASN harus cepat menyesuaikan diri dengan kebijakan efisiensi fiskal dan keterbatasan APBN. Adaptasi mencakup kemampuan membaca arah kebijakan makroekonomi, serta fleksibilitas mengubah strategi agar pembangunan perumahan tetap berjalan meskipun anggaran dipangkas. Poin yang keempat adalah menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. ASN yang paham TIK bisa memanfaatkan data kependudukan, data spasial, dan sistem informasi perumahan untuk memastikan pembangunan tepat sasaran. Teknologi juga bisa mendukung keterlibatan swasta, misalnya lewat platform digital yang transparan untuk mempertemukan pemerintah, pengembang, lembaga keuangan, dan masyarakat. Berdasarkan deskripsi masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, di sini kami menggunakan teknik analisis fishbone untuk mengidentifikasi akar dari masalah tersebut. Pada teknik analisis kali ini, kategori yang digunakan yaitu kategori 6M, Measurement, Mother Nature, Material, Method, Man, and Machine. Dan didapat hasil bahwa akar masalah dari keterbatasan anggaran dan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan adalah pembiayaan pembangunan yang masih bergantung pada APBN, dikarenakan tidak adanya investor maupun pihak swasta yang mau terlibat kerjasama. Hal ini juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, ada risiko investasi yang tinggi karena dianggap memiliki tingkat pengembalian investasi yang rendah. Yang kedua, regulasi yang belum dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin keamanan bagi investor maupun swasta. Yang ketiga, margin keuntungan yang lebih rendah dibandingkan proyek komersial. Yang keempat, belum adanya skema inovatif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk menarik investor maupun swasta.
Dan yang terakhir, sinergi kolaborasi antar lembaga masih belum optimal, sehingga tidak terlihat menjanjikan bagi investor atau swasta untuk menaruh modal pada program ini. Di sini kami akan menyampaikan gagasan kreatif sebagai solusi untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan perspektif Smart ASN. Yang pertama yaitu integritas, yaitu dengan menerapkan e-audit dan e-monitoring untuk transparansi anggaran, sehingga mampu mencegah kebocoran dana subsidi perumahan. Lalu yang kedua yaitu nasionalisme dengan memprioritaskan MBR dan pengurangan backlog rumah sebagai kepentingan rakyat di atas target angka semata. Yang ketiga yaitu profesionalisme, yaitu dengan meningkatkan kapasitas ASN dalam perencanaan keuangan kreatif, manajemen proyek, dan negosiasi dengan swasta. Yang keempat yaitu berwawasan global dengan menjalin kerjasama dengan lembaga atau pemerintah internasional dan mampu mengadopsi praktik sukses negara lain. Lalu yang kelima yaitu menguasai IT dan bahasa asing dengan membangun platform digital dan kemampuan bahasa asing untuk membuka akses pendanaan global. Yang keenam yaitu hospitality dengan menyediakan layanan publik ramah dan solutif melalui pusat layanan digital pendaftaran promosi subsidi. Yang ketujuh yaitu entrepreneurship dengan mendorong pembiayaan inovatif seperti PPP, crowdfunding, greenhouse financing, dan microhousing loan. Dan terakhir yaitu networking dengan membangun forum kolaborasi lintas sektor yaitu pemerintah, pengembang, perbankan, fintech, BUMN, dan Pemda untuk percepatan pembangunan. Itu dia pembahasan mengenai isu keterbatasan anggaran dan alternatif pembiayaan pembangunan perumahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!